Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Kak Talino, Bajuramin Kak Saruga, Basingat Kak Jubata. Perkenalkan, nama saya Siti Subrihatiningsi. Dalam hal ini saya sebagai moderator pada kegiatan edukasi perpajakan yang akan disampaikan oleh Bapak Abdul Ghafur. Sebelumnya yang kami hormati Bapak Albert Rufinus selaku Ketua STKIP Pamanitalino beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen serta staf yang hadir pada kegiatan edukasi perpajakan hari ini. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Ada beberapa yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, kita akan mengisi presensi kehadiran yang diberikan langsung oleh Pak Abdul Ghafur sebagai pertanggungjawaban mungkin nanti, sehingga Bapak Ibu wajib mengisi presensi yang nanti akan di-share di chat. Lalu yang kedua, nanti ada penyampaian materi yang akan langsung disampaikan oleh Pak Abdul Ghafur. Yang ketiga, ada tanya jawab. Jadi Bapak Ibu dipersilahkan untuk menanyakan, nanti Pak Abdul Ghafur akan menjawab secara langsung apa-apa yang mungkin masih menjadi kebingungan Bapak Ibu tentang perpajakan. SPT itu seperti apa, gaji kita dipotong itu kemana, dan lain-lain hal yang berkaitan dengan pajak tentunya. Lalu nanti juga ada kuis Bapak Ibu, jadi setelah ada penyampaian materi, tanya jawab, dan akan ada kuis. Lalu yang terakhir nanti akan ada penutupan, ada juga pengisian lembar evaluasi. Itu saja. Sebelum kita masuk ke sesi penyampaian materi, saya akan membacakan terlebih dahulu data diri dari Bapak Abdul Ghafur. Jabatan sebagai penyuluh pajak pertama. Hal menarik yang disampaikan oleh Pak Abdul Ghafur, bisa memainkan beberapa alat musik dan belum pernah ke Kabupaten Kayong Utara dari kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Asal dari Singkawang. Nah, nanti lebih lanjut akan langsung disampaikan oleh Pak Abdul Ghafur. Waktu dan tempat kami persilahkan Bapak, silakan. Ya, makasih Bu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Ketua STKIP Pamanitalino, Bapak Albert Rufinus beserta jajaran, Bapak Ibu dosen, staf dari STKIP, dan para peserta sekalian yang berbahagia. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada STKIP Pamanitalino yang telah mengundang kami dalam acara pada hari ini, yaitu terutama untuk melakukan edukasi perpajakan. Memang kalau kita bicara tentang pajak ini ya Bapak Ibu, banyak lika-liku yang mungkin selama ini banyak yang belum kita pahami, apa itu pajak, bagaimana manfaatnya untuk pembangunan negara ini ya Bapak Ibu. Nah, sebelumnya juga tadi terima kasih Bu Siti sudah sedikit memperkenalkan tentang diri saya Bu ya. Memang kebetulan
yaitu apa? Dari beberapa kabupaten kota di Kalbar ini, cuma di Kayong Utara itu yang belum pernah saya datangi. Jadi kalau udah pernah ke sana itu ya udah hatam lah kalau di Kalbar ya, Bu. Nah, Bu, saya izin share screen ya Bapak Ibu sambil ini. Siapa? Silakan. Oh, ini tampilannya kebalik, Bu ya. Nah, ini udah penuh, Bu ya, tampilannya, Bu ya. Sip, Pak. Sudah Ya, oke, tadi kan Pak. kebalik ya, tadi kebalik Iya. ya. Oke, harus saya. Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan siang hari ini kami dari KPP Pratama Sanggau mewakili dari KP2KP Landak. Kebetulan KP2KP Landak adalah unit perpanjangan tangan dari kami untuk beberapa kabupaten yang masuk di wilayah kerja kami. Jadi sekedar untuk diketahui, untuk KPP Pratama Sanggau itu membawahi 3 kabupaten, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Landak, dan Kabupaten Skadau. Nah, pada hari ini kami akan menyampaikan edukasi tentang perpajakan ya Bapak Ibu. Mungkin banyak tadi itu pertanyaan yang selama ini ada di kepala kita ya, pajak itu apa, terus saya kalau sebagai pegawai itu atau karyawan itu bagaimana kewajiban perpajakannya. Nah, insya Allah nanti pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai hak dan kewajiban khususnya bagi Bapak Ibu pegawai atau dosen atau staf di STKIP. Nah, Bapak Ibu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Abdul Ghaffar. Tadi asalnya itu memang dari kota Singkawang ya Bapak Ibu. Cuman kalau kelahiran dari Pontianak, jadi orang Pontianak katanya. Kebetulan untuk di KPP Pratama Sanggau ini, saya baru penempatan sekitar 3 minggu di sini. Jadi ini bisa dilihat riwayat kerja saya pertama kali masuk di Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2006 di KPP Singkawang, kemudian 2008 ke Sintang, 2013 ke Kanwil, ke Singkawang, terus terakhir ini di Sanggau. Belum tahu sampai kapan ini di Sanggaunya. Nah, jadi kata orang kalau istilahnya itu di Kalbar ini, saya udah S3 Bapak Ibu. Sudah di Singkawang, sudah di Sintang, dan sudah di Sanggau. Jadi udah hatam nih S3-nya. Nah, itu kemudian ini ada nomor HP saya Bapak Ibu, silakan nanti kalau mau konsultasi melalui WA atau melalui telepon silakan dihubungi. Cuman nanti saya mohon maaf mungkin apabila pada saat Bapak Ibu menghubungi saya masih tidak bisa merespon langsung, barangkali ada kesibukan dan lain-lain. Tapi saya pastikan apabila Bapak Ibu nanti ada WA atau menghubungi nanti segera saya respon kalau sudah ada waktunya. Itu Bapak Ibu. Oke, kita langsung lanjut ke pembahasannya Bapak Ibu. Nah, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih Bapak Ibu kepada Bapak Ibu semua atas kontribusi yang telah dilakukan kepada negara ini melalui pembayaran pajak. Seperti yang kita ketahui bahwa pajak ini sangat besar kontribusinya untuk pembangunan negara kita yang tercinta ini. Mengapa? Karena sebagian besar pajak itu adalah sumber pendapatan negara, Bapak Ibu. Bisa kita lihat di sini. Dalam postur APBN tahun 2021, pendapatan negara dari penerimaan pajak itu mengambil porsi sekitar 82% Bapak Ibu. Jadi bisa kita bayangkan apabila penerimaan pajak kita ini turun atau jatuh tidak sampai 82% atau setengahnya, bisa kita bayangkan kesulitan negara ini untuk menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan Bapak Ibu. Nah, itulah pentingnya pajak ini. Kita semua harus tahu bahwa pajak ini sangat bermanfaat untuk pendapatan negara Bapak Ibu ya. Nah, ini di sini sekitar 82%. Jadi pajak ini adalah tulang punggungnya negara. Nah, kalau tulang punggungnya itu tidak bisa tegak, otomatis kalau manusia itu ya Bapak Ibu tidak akan bisa berjalan dengan sempurna. Ya, itulah peranan pajak
pada saat ini. Kemudian Bapak Ibu, dari pajak yang kita bayar ini Bapak Ibu, pajak yang kita bayar ini sekarang ada alokasi dana desa namanya sekitar 72 triliun. Itu dialokasikan kepada desa-desa di seluruh Indonesia. Nah, mungkin selama ini kita sudah merasakan bahwa dengan adanya dana desa ini ya, pembangunan di desa itu lebih cepat. Misalnya untuk membangun jalan, untuk fasilitas umum, dan lain-lain. Nah, dari pajak yang Bapak Ibu bayar, 72 triliunnya dialokasikan untuk membangun desa-desa kita semua di sini. Kemudian apalagi manfaat pajak itu? Nah ini, dari pajak yang kita bayar, 627 triliun, itu digunakan oleh pemerintah untuk penanggulangan wabah COVID, Bapak Ibu. Seperti kita ketahui, pada kondisi sekarang ini, kondisi yang sangat sulit bagi negara kita dan seluruh negara di dunia karena adanya pandemi ini. Nah, melalui uang pajak ini, pemerintah mencoba untuk mengalokasikan untuk pemulihan ekonomi nasional. Salah satunya seperti kita ketahui pada saat sekarang ini, diantaranya adalah pengadaan vaksin untuk COVID-19. Mungkin yang selama ini diprioritaskan ya Bapak Ibu, ada untuk tenaga pendidikan, terus untuk TNI Polri, dan pihak-pihak yang melakukan pelayanan kepada masyarakat. Tapi nanti ke depannya itu seluruh warga negara Indonesia dimungkinkan untuk mendapatkan vaksin secara gratis. Nah, kecuali ada mungkin beberapa warga negara yang tidak bisa untuk divaksin karena kondisi tertentu. Nah, semua itu dari mana? Nah, semua itu dari uang pajak yang Bapak Ibu bayar. Nah, kemudian sekitar 28% dari pembayaran pajak yang kita bayar itu, Bapak Ibu seluruhnya, itu dikontribusikan untuk pembangunan daerah, demi pemerataan kesejahteraan. Mengapa untuk pembangunan daerah? Seperti yang kita ketahui, kondisi tiap daerah di Indonesia ini kan berbeda-beda. Ada daerah yang maju, misalnya banyak sumber daya alam, seperti misalnya di Kaltim dengan minyaknya dan batu bara. Ada juga negara lain maksudnya provinsi lain, misalnya di Papua atas emas dan lain-lain. Nah, tapi ada juga daerah yang tidak banyak sumber dayanya. Dalam artian pajak yang dihasilkan dari provinsi tersebut tidak sebesar dari pajak dari provinsi-provinsi yang kaya. Nah, disinilah peranan pajak yang kita bayar setelah dikumpulkan. Nanti pajak itu akan didistribusikan secara merata lah, dari udah ada perhitungan dari Kementerian Keuangan bahwa daerah ini nanti kita subsidi sekian, daerah ini kita subsidi sekian. Mengapa? Karena kalau suatu daerah hanya mengharapkan dari pendapatan asli daerah, itu sangat berat Bapak Ibu untuk melaksanakan pembangunan di daerah itu. Nanti kita lihat. Nah, ini adalah postur APBD Kabupaten Landak tahun 2021 Bapak Ibu. Seperti kita lihat di sini, untuk penerimaan daerah dari PAD-nya saja, PAD sendiri Kabupaten Landak itu hanya 7% dari total pendapatan daerah. Nah, jadi dari 7% ini, terus ada lagi transfer pemerintah pusat. Nah, inilah yang dari uang pajak Bapak Ibu bayarkan. 82%-nya dari porsi pendapatan daerah ini, 82% adalah dari transfer pemerintah pusat. Dari tadi yang kita cerita bahwa untuk pemerataan pembangunan itu. Jadi di sini dapat kita bayangkan, kalau tidak ada transfer seperti ini Bapak Ibu, suatu daerah akan sulit untuk melaksanakan pembangunan ataupun menjalankan roda pemerintahannya. Nah, di sini bisa kita pahami bahwa sangat besar peranan pajak itu untuk kelangsungan pembangunan di kota kita. Nah, ini juga meningkatnya kepatuhan dan penerimaan wajib pajak non karyawan itu berpengaruh juga Bapak Ibu bagi transfer dana bagi hasil daerah. Jadi di sini ada salah satunya adalah dana bagi hasil dari PBB, ya, PBB yang seperti kita tahu, PBB untuk pembayaran pajak bumi dan bangunan, dan juga ada dana bagi hasil dari PPh pasal 21. Nah, yang menarik ini PPh pasal 21 Bapak Ibu.
Bapak Ibu yang menjadi pegawai atau karyawan, itu kan diberikan penghasilan dari pemberi kerja, itu dipotong pajak PPh 21. Nah, jadi dalam artian itu semua pembayaran pajak PPh pasal 21-nya Bapak Ibu itu kembali semua ke daerah. Nah, jadi semakin besar pembayaran pajak kita, semakin besar itu yang akan kembali ke daerah. Ini kembalinya langsung ke daerah untuk PPh pasal 21. Jadi misalnya kita bayar pajak di sini, atas pajak ini tidak akan dialihkan ke provinsi lain atau ke daerah lain, tapi itu kembali langsung ke sini. Dalam hal pajak itu adalah pajak atas pegawai atau karyawan PPh pasal 21 seperti yang selama ini telah Bapak Ibu laksanakan melalui pemotongan atau pemungutan dari pemberi kerja ya Bapak Ibu. Nah, ini kemana sih 1 juta uang pajak yang telah kita bayar ini ya? Di sini dapat kita rinci, apabila setiap 1 juta uang pajak yang kita bayar, ini telah dialokasikan sekitar 34% untuk transfer ke daerah. Nah, ini tadi itu dari transfer daerah dari pusat untuk pembangunan daerah yang dibagi secara proporsional. Terus ada juga untuk pendidikan. Nah, pendidikan ini sekitar 6% dari 1 juta pajak yang kita bayar. Ada lagi untuk kesehatan, sekitar 29%. Nah, di sini bisa Bapak Ibu kira-kira lari ke sektor mana sih uang pajak kita yang telah kita bayar sebesar 1 juta setiap bulan. Nah, yang pasti pajak Bapak Ibu untuk pembangunan kita semua. Jadi saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu atas pelaksanaan pembangunan yang bisa terlaksana karena Bapak Ibu telah membayar pajak selama ini. Boleh aplausnya untuk kita semua ya. Nah, oke Bapak Ibu, sekarang kita mulai masuk ke materi. Pajak itu apa sih sebenarnya ya? Nah, mungkin banyak yang masih bertanya-tanya atau yang belum tahu, masih bingung. Ya taunya pajak, cuman pajak itu apa sih sebenarnya? Nah, apa ya pajak itu ya? Nah, di sini pajak itu adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh wajib pajak orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa. Memaksa ini tapi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi ada dasar hukumnya untuk pajak ini. Dan pajak itu kita tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Jadi misalnya kita bayar hari ini, tidak langsung dapat kontribusi atau imbal hasil dari pajak yang kita bayar itu. Tapi digunakan untuk keperluan negara dalam membiayai pembangunan demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyatnya. Nah, jadi Bapak Ibu, yang perlu kita pahami terkait pajak ini ada 4 sifat atau karakteristik dari pajak itu. Yang pertama itu pajak itu bersifat wajib. Yang kedua bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Terus yang ketiga tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Nah, tidak mendapatkan imbalan secara langsung ini seperti ini Bapak Ibu. Ini misalnya contoh nih Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya. Ada di suatu tempat, di suatu desa, jalannya itu masih kategorinya masih kurang layak lah ya. Nah, terus kita kan bayar pajak nih, tapi kita mau menuntut langsung nih, Pak, saya sudah bayar pajak nih, tapi kok jalan di desa kami masih jelek, masih belum bagus gitu ya. Nah, itu mohon maaf, memang kalau untuk imbal langsung dari pembayaran pajak itu tidak langsung kita dapatkan Bapak Ibu. Mengapa? Karena pajak itu kita kumpulkan nih, jadi kan kita bayar, dikumpulkan di kas negara. Nah, di kas negara itu nanti panjang tuh prosesnya, dikumpulkan, terus nanti adalah bagian-bagian untuk membagi nih, ini larinya ke sektor mana, ada nanti perimbangan untuk ke daerah ini, ke daerah itu. Jadi memang untuk kontribusi langsungnya itu memang tidak bisa kita dapatkan. Nah, misalnya kayak jalan itu kan nanti kaitannya ke Kementerian Pekerjaan Umum. Nah, nanti dari dana itu dialokasikan ke sana. Nanti dari Kementerian Pekerjaan Umum tuh ada lagi program tuh prioritas daerah-daerah mana mungkin yang dulu harus diutamakan misalnya. Nah, jadi kalau memang masih tempat Bapak Ibu belum mendapatkan prioritas itu, ya kami juga mohon maaf, memang pajak ini kita tidak bisa langsung mendapatkan imbal secara langsung. Nah, yang pastinya itu untuk keperluan negara membiayai pembangunan dan untuk tujuan akhirnya adalah kemakmuran rakyat.
Jadi sampai di sini udah kurang lebih udah paham ya Bapak Ibu terkait pajak itu, mengapa sih begini, mengapa sih begitu, mengapa saya bayar pajak tapi jalan saya masih jelek. Ya itulah kurang lebih terkait prosesnya. Nah, sekarang kita masuk ke tadi kan sudah pajak. Nah, ini adalah wajib pajak. Nah, jadi ada pajaknya, ada yang wajib pajaknya. Nah, wajib pajak itu apa Bapak Ibu? Wajib pajak itu adalah orang pribadi. Orang pribadi ini seperti kita ya, karyawan, PNS, terus TNI Polri, terus pengusaha, dan badan. Badan ini contohnya PT, CP, koperasi, atau pemotong, pemungut pajak seperti bendahara yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, jadi wajib pajak ini memiliki hak dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ya Bapak Ibu, apa sih haknya kita sebagai wajib pajak ya Bapak Ibu ya? Bapak Ibu kan semuanya ini udah menjadi wajib pajak nih. Jadi harus tahu juga nih apa sih hak saya itu. Nah, yang pertama, haknya wajib pajak adalah mendapatkan kerahasiaan. Jadi kerahasiaan ini dalam hal semua laporan pajak yang Bapak Ibu laporkan kepada kami ke kantor pajak, itu kami jaga kerahasiaannya. Termasuk misalnya penghasilan atau jumlah harta, jumlah utang kalau ada. Nah, itu kami rahasiakan dari pihak-pihak lain. Jadi bisa dipastikan data yang Ibu Bapak laporin kami tidak akan kami bocorkan ke pihak lain. Kalau kita di luar itu kan misalnya ada kita nanti dapat teleponnya dari survei, dari penawaran asuransi atau apa, itu kan data kita tuh sebenarnya kita ada ngisi data di tempat lain, tapi data itu dijual. Nah, tapi kalau untuk pajak ini kami pastikan itu hanya Bapak Ibu wajib pajak untuk mendapatkan perlindungan kerahasiaan. Terus yang kedua haknya adalah mendapatkan informasi tentang perpajakan. Nah itu haknya Bapak Ibu semua. Jadi kalau Bapak Ibu memerlukan informasi, ada yang masih bingung, belum diketahui, silakan hubungi kami, bisa melalui telepon atau datang langsung ke kantor pajak terdekat atau melalui kering pajak. Nah, itu untuk mendapatkan informasi. Setiap informasi yang kami berikan itu tidak dipungut biaya Bapak Ibu. Semuanya gratis. Bapak Ibu konsultasi mau sampai kapan, tapi jangan sampai malam ya. Sampai jam kerja aja. Itu semuanya gratis Bapak Ibu, tidak dipungut biaya. Terus yang ketiga adalah memiliki hak untuk pengembalian pajak. Nah, ini contohnya misalnya Bapak Ibu dalam 1 tahun pajak yang dibayar itu ternyata lebih besar daripada pajak yang terutang sebenarnya. Misalnya nih, pajak yang harus dibayar dalam 1 tahun pada saat kita mengisi SPT adalah 1 juta. Tapi pajak yang dipotong pihak lain itu adalah 1.200.000. Maka kelebihan 200.000 ini adalah hak Bapak Ibu untuk dikembalikan. Jadi kita jangan khawatir nih, kalau pajaknya kurang kita bayar ya kita bayar. Tapi kalau lebih itu bisa dikembalikan Bapak Ibu. Itu haknya Bapak Ibu sebagai wajib pajak. Terus yang keempat adalah mengajukan upaya hukum. Nah, ini adalah salah satu hak dan haknya Bapak Ibu semua. Apabila ini contohnya misalnya Bapak Ibu dilakukan pemeriksaan oleh kantor pajak. Jadi pemeriksaan ini adalah suatu tindakan atau kegiatan untuk menguji kepatuhan wajib pajak. Nah, misalnya dari pemeriksaan ini muncullah ketetapan pajak kurang bayar nih. Muncul misalnya Bapak harus bayar lagi nih 100 juta gitu kan. Tapi Bapak nih tidak puas, tidak setuju. Karena menurut Bapak harusnya saya tidak segitu perhitungan atau terutang pajaknya. Nah, atas ketidakpuasan itu Bapak Ibu berhak untuk mengajukan upaya hukum berupa keberatan. Pertama itu keberatan. Keberatan itu diajukan ke Kanwil. Bila muncul telah keluar hasil keberatannya masih tidak setuju, tidak puas, Bapak Ibu bisa mengajukan banding. Nah, banding juga keluar hasilnya masih belum puas, yang terakhir adalah peninjauan kembali. Nah, jadi Bapak Ibu masih memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum apabila tidak puas dengan hasil pemeriksaan atau ketetapan dari kami, dari kantor pajak. Itu hanya Bapak Ibu. Kemudian adalah haknya mendapatkan insentif perpajakan dan fasilitas pajak ditanggung pemerintah. Nah, seperti di saat COVID ini banyak insentif yang diberikan pemerintah. Misalnya kalau yang terbaru itu terkait ini Bapak Ibu, mobil. Nah, jadi ada beberapa jenis mobil
itu PPNBM-nya 0. Jadi harganya lebih murah. Itu salah satu contoh lah Bapak Ibu. Atau ada juga terkait pembelian rumah. Rumah tidak dikenakan PPN. Nah, itu adalah insentif dan fasilitas yang berhak Bapak Ibu manfaatkan. Nah, ini haknya yang terakhir adalah mendapat pembebasan pajak. Nah, pembebasan pajak itu seperti apa? Contohnya misalnya Bapak atau Ibu mendapatkan tanah atau tanah bangunan, rumah lah misalnya, dari waris atau hibah. Nah, kalau dalam kondisi awal, kondisi umumnya, untuk pengalihan hak atas tanah itu kan terutang pajak. Nah, tapi karena kondisi tertentu atas hibah atau waris itu, pajaknya dibebaskan Bapak Ibu. Jadi itu salah satu hak juga bahwa saya mendapatkan pembebasan pajak atas transaksi ini. Nah, terus yang kedua, mengangsur atau menunda pembayaran. Ini contohnya dalam hal misalnya Bapak Ibu mendapat ketetapan pajak atau dapat tagihan pajak bahwa harusnya bayar 3 juta misalnya. Tapi Bapak Ibu mengalami ada kesulitan sedikit lah terkait pembayaran. Nah, Bapak Ibu itu juga berhak untuk mengajukan untuk mengangsur atau menunda pembayaran. Mengangsur ini misalnya saya mau mengangsur 3 bulan, nah, sekali bayar 1 juta gitu. Nah, itu boleh Bapak Ibu, bisa. Terus yang terakhir adalah hak untuk mengajukan penundaan pelaporan SPT tahunan. Nah, Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui, SPT tahunan khusus untuk wajib pajak orang pribadi, itu kan jangka waktu terakhirnya tanggal 31 Maret ya Bapak Ibu. Udah pada lapor kan ya semua ya? Saya rasa udah lah nih. Nah, tapi dalam suatu kondisi atau suatu hal, bisa jadi ini biasanya di wajib pajak yang pribadi, biasanya yang usaha. Ada satu kondisi bahwa misalnya usahanya ini sangat besar, dia diaudit oleh pakai akuntan untuk ininya pajaknya. Nah, laporannya itu belum selesai. Nah, di situ wajib pajak tersebut berhak untuk mengajukan penundaan pelaporan SPT tahunan. Nanti dari kami kantor pajak melihat ini bisa diberikan persetujuan atau tidak tergantung dari kondisinya. Nah, tadi itu beberapa hak wajib pajak Bapak Ibu yang bisa kita ketahui. Nah, sekarang kita ke kewajiban. Nah, beberapa kewajiban ini seperti yang kita ketahui, di pajak juga ada 3M Bapak Ibu. Nah, kalau di uang itu kan udah 3M ya, melihat, meraba, menerawang atau apa ya. Juga di kesehatan 3M. Nah, di pajak juga ada 3M Bapak Ibu, enggak mau kalah pajak nih. 3M yang pertama terkait kewajiban wajib pajak adalah mendaftarkan diri Bapak Ibu. Nah, jadi apabila dalam suatu kondisi kita sebagai wajib pajak ini sudah wajib punya NPWP, kita harus mendaftarkan diri segera ke kantor pajak. Apa sih nanti ketentuan yang kita harus mendaftarkan diri? Nanti kita bahas di belakang. Jadi kewajiban pertama itu mendaftarkan diri. Jadi bila kita merasa, oh saya sudah harus wajib nih punya NPWP. Nah, kewajiban pertama itulah kita mulai dengan mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Sekarang untuk mendaftarkan diri, Bapak Ibu bisa melalui online. Jadi tidak perlu datang ke kantor pajak, cukup online melalui IREK Pajak.go.id. Nanti di sana ada langkah-langkahnya untuk mengisi data, mengupload dokumen yang diperlukan, dan lain-lain. Nah, yang kedua adalah menyetor, menghitung dan menyetor. Jadi Bapak Ibu setelah menjadi wajib pajak, yang kedua itu adalah kewajiban kita menyetor pajak yang terutang. Nah, menyetor ini sebenarnya nanti ada dua, bisa kita setor sendiri atau melalui pemotongan pemungutan pihak lain. Nanti kita bahas. Jadi yang pertama kita daftar, yang kedua kita hitung dan kita setor pajak yang terutang. Terus yang ketiga adalah kita melaporkan SPT tahunan. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau untuk mengingat kewajiban kita ini, ya ingat aja 3M, mendaftar, menghitung atau menyetor, dan melapor. Nah, kewajibannya sedikit, haknya banyak lah ya. Nah, selanjutnya ini Bapak Ibu, untuk wajib pajak orang pribadi seperti kita ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kita semua ini sudah masuk kategori wajib pajak nih. Wajib pajak itu apa? Kalau kita memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Nah, oke. Subjektif ini adalah sebagai warga negara Indonesia ini sudah kita penuhi,
Terus objektif ini kita memiliki penghasilan. Nah, Bapak Ibu, kalau sudah memenuhi ini, subjektif dan objektif ini kita sudah memenuhi syarat sebagai wajib pajak orang pribadi yang bisa memiliki NPWP. Nah, ini bisa ini kenapa nanti kita bahas, karena itu kaitannya dengan penghasilan. Jadi tidak semua warga negara itu harus memiliki NPWP, Bapak Ibu. Ada kondisi-kondisi tertentu yang mewajibkan harus punya NPWP, tapi juga bisa tidak punya NPWP. Kalaupun punya penghasilan tapi tidak memiliki NPWP masih bisa. Cuma kadang dalam kondisi sekarang ini ada perizinan-perizinan atau keperluan-keperluan tertentu yang mengharuskan kita memiliki NPWP. Nah, maka silakan Bapak Ibu daftar juga untuk memperoleh NPWP. Nah, tadi itu kan persyaratannya untuk memiliki NPWP adalah memenuhi syarat subjektif dan objektif. Objektif ini adalah penghasilan. Nah, apa sih itu penghasilan Bapak Ibu? Nah, dalam Undang-Undang Perpajakan, penghasilan itu adalah tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dipergunakan untuk dikonsumsi atau menambah kekayaan. Nah, jadi semua penghasilan itu adalah di sini kuncinya tambahan kemampuan ekonomis berasal dari Indonesia dan untuk konsumsi atau menambah kekayaan. Jadi misalnya Bapak Ibu nih memiliki penghasilan dari gaji ya gitu ya, atau dari sewa, dapat penghasilan dari sewa atau dari jasa. Nah, itu kan semua adalah tambahan kemampuan ekonomis dari gaji dan lain-lain itu untuk kita pakai. Jadi tidak masalah itu harus dipakai atau untuk menambah kekayaan. Jadi intinya itu termasuk dalam penghasilan Bapak Ibu. Kalau sudah punya ini, Bapak Ibu sudah masuk kategori sebagai wajib pajak orang pribadi. Saya rasa semuanya udah termasuk dalam kategori inilah ya, udah ada penghasilan dari pekerjaan. Nah, itu yang terutama kalau untuk dosen dan staf seperti saat ini. Nah, ada juga Bapak Ibu suatu penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, itu adalah natura. Natura ini penghasilan atau imbalan yang diberikan oleh pemberi kerja atau tempat kita bekerja, tapi bukan dalam berbentuk uang Bapak Ibu. Itu bukan termasuk ke dalam objek pajak. Misalnya nih, kita ada dalam tiap hari ada diberikan makanan, makan siang, terus ada juga dapat kendaraan dinas, atau misalnya dapat rumah dinas. Nah, itu sebenarnya adalah penghasilan juga, tapi itu bukan merupakan objek pajak karena dia bukan berbentuk uang. Itu berbentuk kenikmatan lah, itu digunakan untuk tugas kita sehari-hari untuk melancarkan pekerjaan kita. Nah, ini contohnya natura seperti ini tidak dikenakan pajak Bapak Ibu. Jadi tidak semua penghasilan itu sebenarnya kena pajak. Ada penghasilan tertentu yang tidak dikenakan atas pajak Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu merasa, oh saya sudah wajib punya NPWP nih. Nah, kapan sih saatnya kita harus mendaftarkan diri Bapak Ibu? Nah, di sini kalau untuk wajib pajak, kita ada dua pemisahan Bapak Ibu. Ada untuk wajib pajak yang menjalankan usaha, seperti buka toko dan lain-lain. Ada juga wajib pajak yang merupakan karyawan atau pegawai atau tidak menjalankan kegiatan usaha. Nah, yang pertama, untuk wajib pajak yang menjalankan usaha, itu wajib mendaftarkan diri paling lama 1 bulan setelah usaha mulai dijalankan. Nah, misalnya nih, saya punya usaha toko, bukanya bulan ini. Bulan ini tanggal hari inilah, tanggal 29 ya hari ini. Nah, saya harus punya NPWP, harus mendaftarkan diri untuk punya NPWP, itu paling lambat akhir bulan depan. Nah, akhir tanggal 31 Mei saya harus sudah punya NPWP. Itu sudah wajib karena saya menjalankan usaha, Bapak Ibu. Nah, tapi ini kalau untuk wajib pajak yang melaksanakan yang tidak menjalankan usaha atau karyawan dan telah melebihi PTKP setahun. Nah, kuncinya di sini, Bapak Ibu, telah melebihi penghasilan tidak kena pajak setahun nih, itu wajib mendaftarkan diri. Nah, misalnya nih, kalau di sini kan ada tabel PTKP ya. Kita lihat contohnya apabila gaji atau penghasilan Bapak Ibu dari pemberi kerja itu di bawah 4,5 juta atau sekitar 3 juta,
itu kan berarti kalau misalnya masih bujangan atau masih belum menikah itu batasannya adalah 4,5 juta per bulan atau dalam artian 54 juta 1 tahun. Bila di bawah ini, Bapak Ibu tidak wajib memiliki NPWP. Tapi dalam suatu kondisi tertentu, Bapak Ibu bisa untuk meminta diberikan NPWP. Nah, apabila penghasilannya sudah di atas ini, misalnya 5 juta, itu sudah wajib mendaftarkan diri. Paling lama akhir bulan berikutnya, Bapak Ibu. Jadi tadi ada 2 perbedaan. Kalau dia usaha, kalau usaha itu dia langsung tidak memandang berapa penghasilannya, apakah di atas PTKP atau tidak, itu wajib langsung mendaftarkan diri 1 bulan setelah usaha dijalankan. Misalnya dijalankan bulan ini tanggal 28, berarti tanggal 28 Mei bulan depan harus sudah mendaftarkan diri. Tapi bagi karyawan itu bila melebihi di atas PTKP. Kalau belum di atas PTKP boleh tidak mendaftar, tapi boleh juga mendaftar paling lama akhir bulan. Jadi sampai di sini kita paham bahwa saat muncul kewajiban kita menjadi wajib pajak, itu kurang lebih 1 bulan ke depan kita udah harus mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP. Nah, sekarang nih, ini biasanya yang banyak banyak kendala atau perdebatan juga di lapangan Bapak Ibu terkait NPWP bagi wanita kawin yang memiliki penghasilan. Jadi misalnya Ibu A itu memiliki penghasilan dari pemberi kerja, misalnya sebagai guru. Terus Bapak A juga memiliki penghasilan, entah itu sebagai pedagang, pengusaha, atau sebagai karyawan, guru, atau dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa kondisi untuk Bapak Ibu yang misalnya untuk Bapak-bapak nih yang punya istri. Nah, ini bisa dilihat kondisi seperti ini nanti terkait NPWP-nya bagaimana. Yang pertama adalah bila penghasilan istri dan penghasilan suami itu digabung, jadi dalam rumah tangga tidak ada pemisahan lah. Ini harus punya saya, ini punya bapak, ini punya ibu gitu ya. Tidak ada, tapi digabung kewajiban perpajakannya. Maka sebenarnya NPWP itu cuma cukup 1, NPWP suami. NPWP seperti contoh ini Pak Putra dengan nomor sekian. Untuk Bu Nabila, apabila penghasilan digabung dengan suami, Bu Nabila ini bisa memakai NPWP suami. Jadi nomornya sama ini Bapak Ibu, kita lihat nomornya sama. Cuma nanti di kartunya itu dicetak di kantor pajak ditambah nama Bu Nabila dalam kurung istri. Ini sebenarnya NPWP-nya sama. Jadi Bapak Ibu yang memiliki, yang sudah menikah misalnya nih, istri punya sendiri, suami punya sendiri, kalau memang memenuhi kondisi seperti ini, silakan untuk NPWP-nya digabung dengan suami atau dengan bapaknya. Nanti untuk kewajiban perpajakannya dilaporkan di suami, dan NPWP ibunya nanti bisa dilakukan penghapusan NPWP. Ini kondisi pertama, udah jalan nih. Nah, kondisi kedua, bila pada saat menikah itu menghendaki dilakukannya pemisahan harta atau pisah harta. Ini biasa ada pasangan-pasangan tertentu yang pada saat menikah itu sudah melakukan perjanjian pisah harta. Saya tidak tahu apa niatnya itu, kok pisah harta itu kan. Pisah harta, atau pasangan itu berdasarkan putusan hakim dia bercerai. Nah, Bapak Ibu, apabila ada yang kondisi seperti ini, pisah harta atau bercerai, maka istrinya bisa memiliki NPWP sendiri yang terpisah dengan NPWP suami. Nah, jadi ini contohnya Bu Nabila ini, dia bikin NPWP nih, beda dengan NPWP suami. Mengapa? Karena yang pertama menghendaki pisah harta, atau yang kedua Bu Nabila berpisah sama suami. Jadi bisa memiliki NPWP sendiri. Terus kondisi yang keempat adalah suami istri ini tidak bercerai, tapi dia menghendaki atau memilih melaksanakan kewajiban perpajakan secara terpisah. Nah, jadi beda tadi dengan pisah harta dengan kondisi ini. Kalau pisah harta tadi buat perjanjian pemisahan harta, tapi ini nanti dia memberikan mengisi surat keterangan bahwa menghendaki memilih melaksanakan kewajiban perpajakan terpisah. Nah, untuk kondisi seperti ini bisa juga NPWP suami sendiri, istri juga punya NPWP sendiri.
Nah, ini sekarang kita masuk ke lebih rinci. Tadi kan sekedar untuk pengantar terkait perpajakan Bapak Ibu. Tadi udah kita bahas terkait pajak itu apa, kegunaan pajak seperti apa, kapan kita harus bikin NPWP, dan lain-lain. Nah, sekarang kita masuk ke perpajakan bagi dosen dan staf. Nah, Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui, wajib pajak orang pribadi itu banyak jenisnya, banyak macamnya lah. Misalnya kalau di contoh ini PNS, ada ini seperti dokter, polisi, hakim jaksa, pengusaha, dan lain-lain. Semua itu masuk dalam kategori wajib pajak orang pribadi. Seperti Bapak Ibu sekarang sebagai dosen, staf, atau karyawan dari STKIP atau dari lembaga tinggi lainnya. Nah, itu adalah wajib pajak orang pribadi. Nah, apa sih kewajiban perpajakan kita, aspek perpajakan kita sebagai pegawai ini Bapak Ibu? Yang pertama, apabila kita adalah seorang pegawai tetap atau pegawai tidak tetap, itu kan nanti atas penghasilan tetap dan teratur kita itu akan dipotong PPh pasal 21 oleh bendahara ya, kalau di ini bendahara atau juru bayar gitu. Jadi bila penghasilan kita menurut perhitungan pajak itu sudah harus dipotong pajak, maka pajak kita itu akan dipotong oleh pemberi kerja. Jadi kita tidak membayar pajak sendiri, tapi dipotong oleh pemberi kerja atau bendahara. Jadi penghasilan yang Bapak Ibu terima itu sudah bersih, penghasilannya sudah dipotong sama pajak yang harus dibayar. Nah, atas pemotongan pajak tersebut, Bapak Ibu nanti akan mendapatkan bukti potong namanya. Bukti potong 1721A1 dari pemberi kerja. Nah, bukti potong ini biasanya diberikan pada akhir tahun atau awal tahun sebagai bahan kita untuk melaporkan SPT tahunan nanti. Jadi kalau Bapak Ibu kondisinya seperti ini, hanya sebagai karyawan atau pegawai, atas penghasilan ini cuma akan dipotong oleh pemberi kerja. Jadi tidak perlu bayar lagi, tidak perlu bayar sendiri Bapak Ibu, kalau kondisinya hanya semata-mata sebagai pegawai. Nah, jadi pajaknya dipotong oleh pemberi kerja. Nah, ini sebagai pegawai. Ini contohnya tadi itu. Dosen di Universitas A, ini contoh Bapak Ibu, memperoleh penghasilan sebesar 17 juta, ada biaya jabatan namanya, ada PTKP, dapatlah penghasilan kena pajak 144 juta, yang telah dipotong, yang terutang 16 juta, yang telah dipotong oleh Universitas A adalah 16 juta. Jadi di sini kalau kondisi seperti ini, kita hanya melaporkan SPT tahunan dan melampirkan bukti potong itu. Jadi tidak ada lagi pajak yang harus kita bayar. Itu yang pertama. Terus bila kita bukan pegawai, nah bukan pegawai ini maksudnya ya kita bukan terikat dalam suatu pemberi kerja Bapak Ibu. Misalnya ada yang dosen terbang ya, atau dosen yang sebulan sekali atau dalam satu tahun itu hanya beberapa kali mengajar di tempat tersebut. Nah itu kan masuk kategori bukan pegawai. Nah atas imbalan yang diterima itu, ada yang bersifat berkesinambungan dan tidak berkesinambungan, itu dipotong PPh pasal 21. Sama, perlakuannya sama sebenarnya. Atas penghasilan itu juga dipotong oleh pemberi kerja. Tapi di sini ada klausul berkesinambungan dan tidak berkesinambungan. Nah, apa itu? Kok ada yang berkesinambungan, ada yang tidak? Nanti kita bahas. Nah, untuk penghasilan berkesinambungan ini maksudnya Bapak Ibu, dalam 1 tahun itu penghasilan yang diberikan itu lebih dari 1 kali. Nah, jadi misalnya ini contoh Bapak Hero mengajar di STKIP, tapi dia mengajar dalam 1 tahun itu hanya di bulan Januari, Juli, dan September, mendapatkan imbalan sebesar 6 juta. Nah, atas imbalan yang 3 bulan 6 juta ini, untuk perhitungan pajaknya kita setahunkan. Setahunkan berarti dikalikan dengan 4, dapatlah 72 juta. Nah, atas penghasilan ini, Bapak Ibu, ada namanya DPP, DPP-nya 50%. Jadi atas pegawai atau pegawai bukan pegawai yang tenaga lepas seperti ini, pajaknya itu ada kayak pengurangannya itu penghasilan brutonya itu 50%, jadi setengahnya. Beda dengan karyawan yang tetap. Nah, mengapa seperti ini? Karena biasanya
yang dari pegawai seperti ini nanti penghasilannya itu beda-beda. Bisa dari satu tempat ini nanti dapat juga di tempat lain. Nah, untuk PTKP sebesar 63 juta, karena penghasilan pajaknya ini 36, dikurangi 63 minus ya, berarti 0. Jadi tidak ada pajak yang dipotong oleh pemberi kerja. Tapi bagi pemberi kerja, ini wajib nih, bendaharanya minta nanti apabila ada pegawai atau dosen yang kondisinya seperti ini, wajib minta NPWP. Terus dia tidak ada mengajar di tempat lain. Nah, kalau tidak ada mengajar di tempat lain, penghasilannya hanya semata-mata dari sini, dari sebagai dosen, misalnya hanya 3 kali dalam 1 tahun, dia bisa memanfaatkan klausul ini. Ini masuk penghasilan berkesinambungan. Tapi bila Bapak Hero ini tidak punya NPWP, maka dia tidak berlaku klausul ini. Dia harus dihitung pajaknya nanti langsung. Dari 72 juta ini langsung dikurangi 63, dapat penghasilan kena pajak dikali tarif. Nanti untuk lebih jelasnya kita bisa tanya jawab nanti Bapak Ibu setelah ini. Nah, ini yang satunya yang tidak berkesinambungan. Ini dalam hal tidak berkesinambungan ini hanya sekali dalam setahun. Misalnya Bapak Ibu ini ada memanggil motivator atau penceramah lah ya untuk mengisi sesi di STKIP misalnya pada saat hanya sekali itu. Nah, atas imbalan yang kita bayar atas kegiatan yang dilakukannya itu langsung dipotong pajak seperti ini. Misalnya dibayar 3 juta dikalikan DPP-nya 50%. Nah, atas 50% itu 1.500.000-nya kita kalikan tarif pajak 5%. Jadi dipotong 75.000. Ini dalam hal tidak berkesinambungan yang hanya sekali. Nah, tadi kita ada cerita tentang pegawai atau karyawan untuk kewajiban perpajakannya, di mana untuk pegawai atau karyawan atau dosen atau staf itu pajaknya dipotong oleh pemberi kerja atau bendahara. Nah, yang kedua, tidak memungkiri bahwa mungkin dari Bapak Ibu selain ada yang selain sebagai dosen atau staf, ada juga yang memiliki usaha. Misalnya saya sebagai dosen di Universitas A, tapi saya juga punya usaha, punya toko atau punya bengkel atau punya apalah warung kopi misalnya kalau di Singkawang ya Bapak Ibu. Karena saya memiliki usaha, maka kewajiban terkait usaha ini juga harus saya laksanakan. Kalau dari gaji kan sudah dipotong nih sama bendahara atau juru bayar. Nah, tapi dari usaha ini saya harus membayar sendiri Bapak Ibu pajaknya. Bagaimana menghitungnya? Ini contohnya saya punya usaha warung kopi nih di Singkawang. Nah, warung kopi ramai nih usahanya, tapi omset setahunnya masih di bawah 4,8 miliar. Nah, atas penghasilan ini Bapak Ibu, omset dalam 1 bulan saya harus membayar pajaknya 0,5% dalam 1 bulan. Contohnya seperti ini, Tuan Aldo pada bulan Maret omset warung kopinya misalnya 150 juta. Ini omset kotor Bapak Ibu, bukan bersih. Maka pajak yang terutang itu yang harus dibayar adalah 0,5% dari 150 jutaannya. Jadi sekitar 753.000. Nah, 753.000 ini yang saya bayar ke bank atau kantor pos. Ini saya bayar sendiri karena saya memiliki usaha lain, di lain saya sebagai dosen di Universitas A. Nah, jadi Bapak Ibu yang selama ini memiliki usaha, ya harapan kami ini juga dibayar pajaknya yang terutang seperti inilah. Jadi dari omset kotor kita itu berapa dikalikan 0,5%. Nah, sebenarnya tidak besar loh, 0,5% kan hanya 0,5%. Pajak ini nanti disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi misalnya saya untuk omset bulan April ini 150 juta, maka pajaknya itu saya setor paling lambat tanggal 15 Mei bulan depan. Itu dibayar 0,5%, saya hitung 0,5%, ya udah langsung saya bayar. Itu ya Bapak Ibu ya untuk kalau kita memiliki usaha. Jadi tadi yang pertama udah kita bahas kalau kita kondisinya adalah karyawan atau pegawai atau staf. Nah, yang kedua kondisinya kita ini adalah pengusaha, memiliki kegiatan usaha. Nah,
Yang ketiga, bila usaha kita ini memiliki omset di atas 4,8 nih, itu udah di atas kategori untuk UMKM, usaha yang UMKM. Misalnya nih saya punya minimarket atau supermarket. Kalau di Ngabang tuh apa yang besar ya? Saya enggak tahu, belum apa juga. Nah, itu kita memiliki omset di atas ini, pajaknya beda lagi Bapak Ibu. Kalau sudah di atas 4,8 itu harus melakukan pembukuan. Nah, mengapa pembukuan? Karena dengan pembukuan ini kita lebih jelas berapa sih penghasilan bersih atas usaha ini. Nah, kalau yang tadi di bawah 4,8 itu kan langsung tarik 0,5%, itu untuk memudahkan pengusaha-pengusaha kecil supaya tidak perlu pembukuan yang agak ribet nanti kan. Nah, tapi kalau omsetnya sudah besar harus pembukuan, makanya pajaknya nanti dihitung dari penghasilan neto. Laba bersih kita itu dikurangi PTKP tadi itu. Lalu dikalikan tarif pajak. Nah, ini tarif pajak yang berlaku sekarang untuk orang pribadi. Ada 4 lapisan tarif Bapak Ibu. Yang pertama 5% untuk penghasilan neto 0 sampai 50 juta. Jadi misalnya penghasilan neto saya 45 juta, maka dikenakan 5% dari 45 juta itu langsung. Nah, terus yang kedua 15% untuk lapisan 50 sampai 250 juta. Ini contohnya misalnya penghasilan saya dalam 1 tahun itu adalah 100 juta penghasilan netonya. Nah, 100 juta itu dipecah, 50 jutanya kena tarif 5%, terus sisanya 50 juta kemudian itu kena 15%. Nah, jadi ada tarif yang bertingkat ya. 5% untuk yang 50, terus 15 untuk yang sisanya. 100 dikurangi 50 berarti 50 juga. Nah, itu tarifnya beda. Jadi tidak langsung 100 juta itu langsung kita kalikan 5% Bapak Ibu. Itu terkait tarif pajak. Terus ada juga misalnya terkait pekerjaan bebas. Nah, pekerjaan bebas ini misalnya saya memiliki keahlian atau saya sebagai pengajar gitu ya, saya buka bimbel nih atau buka apa ya namanya, ya bimbel lah. Saya karena keahlian saya mengajar. Nah, di situ atas penghasilan itu beda lagi hitungannya kalau kita sebagai pekerjaan bebas, yaitu penghasilan bruto dikali norma perhitungan. Norma perhitungan ini biasanya adalah 50% Bapak Ibu. Jadi kalau dalam 1 tahun penghasilan kotor kita dapatnya 200 juta, maka kita kalikan 50%. Yang untuk perhitungan pajaknya 100 juta saja dikurangi dengan PTKP. Setelah itu baru dikalikan tarif pajak. Sesuai lagi nanti tarif pajaknya penghasilan kita berapa kan ada, biasanya ada lapisan batasannya. Oke, selanjutnya. Nah, tadi udah kita lihat kondisi-kondisi tertentu. Ada suatu saat kita harus membayar pajak. Nah, membayar pajak itu bagaimana? Dalam perpajakan, khususnya PPH, pajak itu dibayar melalui 2 cara. Yang pertama adalah kita menyetor sendiri. Nah, menyetor sendiri ini dalam kondisi tadi itu seperti misalnya kita sebagai usahawan atau pengusaha, atau kita memiliki pekerjaan bebas. Nah, itu pajaknya kita setor sendiri. Setelah kita hitung berapa yang terutang, kita setor ke bank atau kantor pos. Terus yang kedua, pembayaran pajak itu melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain. Dalam hal ini tadi seperti Bapak Ibu, misalnya semata-mata hanya mendapatkan penghasilan dari pekerjaan, itu sebagai dosen, sebagai staf, sebagai guru, dan lain-lain, itu pajaknya yang terutang sudah dipotong oleh pemberi kerja. Jadi Bapak Ibu sebenarnya sudah membayar pajak, cuma melalui pihak lain, melalui pemotongan pajak itu. Nanti di SPT hanya melaporkan. Jadi ini bisa kita bedakan Bapak Ibu, untuk yang setor sendiri, untuk yang usaha, terus kalau yang disetor dipotong atau dipungut pihak lain, itu melalui kegiatan sehubungan dengan pekerjaan. Ya, dalam artian PNS, pegawai, TNI, Polri, itu semuanya dipotong Bapak Ibu. Nah, setelah kita mau bayar, kita sebelum membayar kita harus membuat kode billing, Bapak Ibu. Jadi tidak bisa nih kita langsung bayar tanpa kode billing sekarang. Mengapa ada kode billing? Kode billing ini sebenarnya manfaatnya untuk menghindari kesalahan, Bapak Ibu, kesalahan pembayaran misalnya. Kalau dulu belum ada kode billing ini, sering terjadi salah entry. Misalnya di bank kita mau bayar pajak 500.000. Tapi sama teller bank kelebihan nolnya 1, jadi 5 juta. Itu dulu sering terjadi seperti itu.
Nah, dengan adanya kode billing seperti ini, nanti petugas di bank atau kantor pos tempat kita pembayaran itu, mereka hanya menginputkan kode untuk pembayaran aja, ya seperti kayak zaman sekarang ini kita bayar di marketplace lah Bapak Ibu ya, kita belanja di Shopee misalnya atau di Tokopedia, nah itu kan ada kode billingnya nih, kode bayar. Nah, kita bayar di Indomaret, nah itu kan dia tinggal masukkan kodenya, jadi tidak akan salah. Nah, seperti itu juga kode billing pajak. Jadi itu bisa dibuat melalui online di DJP online atau datang langsung ke kantor pajak, nanti petugas kami membantu membuat atau melalui SMS atau WA dan lain-lain. Nah, setelah dibuat kode billingnya, kemudian kita bayar. Bayarnya bisa ke bank, kantor pos, ATM, marketplace. Nah, bayar pajak lewat Tokopedia bisa, internet banking, dan lain-lain Bapak Ibu. Jadi tadi terkait pembayaran yang kita bayar sendiri, kita harus buat kode billing dan kode bayarnya. Dan kemudian membayar pajak tersebut. Nah, terus yang selanjutnya terkait kewajiban kita sebagai staf atau dosen atau karyawan, yaitu melaporkan SPT tahunan. Nah, Bapak Ibu, SPT tahunan ini adalah sebenarnya sarana kita untuk melaporkan semua pemasukan, yaitu harta, penghasilan, atau ada utang terkait perpajakan dalam 1 tahun. Jadi memang SPT tahunan ini surat pemberitahuan kita bahwa ini kondisi saya sebagai wajib pajak dalam 1 tahun, penghasilan saya berapa, yang telah saya pajak saya bayar berapa, terus harta yang saya miliki berapa, utang yang saya punya berapa, itu semua dilaporkan di SPT tahunan. Nah, untuk SPT tahunan ini ada 3 formulir Bapak Ibu yang biasanya digunakan untuk pelaporan SPT tahunan. Yang pertama adalah formulir 1770. Ini biasanya untuk usahawan atau pegawai tapi punya penghasilan lain. Nah, di sini kita bedakan bahwa untuk usaha atau pegawai tapi dia ada penghasilan lain itu harus pakai yang 1770. Kemudian yang kedua, formulir 1770S atau 1770 sederhana. Nah, ini digunakan untuk wajib pajak dengan penghasilan bruto di atas 60 juta setahun. Jadi apabila Bapak Ibu pegawai memiliki penghasilan di atas 60 juta dalam 1 tahun, itu bisa menggunakan formulir ini, 1770 sederhana. Ini isinya lebih sederhana daripada yang 1770 yang atas, lebih simpel lah. Terus yang ketiga adalah Bapak, ya Bu. Izin Bapak untuk menyampaikan waktunya masih 10 menit dan juga Bapak Ibu yang belum ngisi absen beserta evaluasinya jadi 1 di presensi ya Bapak Ibu silahkan diisi dari sekarang. Terus kalau ada pertanyaan Bapak Ibu bisa tuliskan di kolom chat. Terima kasih Bapak, silakan lanjut. Ya Bu, makasih Bu. Nah, yang ketiga adalah formulir 1770 SS. Ini untuk pegawai dengan penghasilan bruto di bawah 60 juta. Nah, bila Bapak Ibu misalnya nih dalam 1 bulan 2 juta penghasilannya, berarti kan sebulan kan 24 juta. Nah, itu di bawah 60 juta bisa menggunakan formulir 1770 SS ini. Jadi ada 3 formulir ya Bapak Ibu. Nah, ini. Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita, pernah berkata bahwa Indonesia dapat menjadi negara maju yang dibanggakan rakyatnya dan disegani bangsa lain. Karena Indonesia memiliki generasi muda yang selalu ingin belajar dan ingin maju, yang haus akan prestasi, dan memiliki daya juang yang tidak pernah luntur. Indonesia memiliki 65 juta generasi muda yang tidak pernah berputus asa mencintai negerinya. Makanya Bapak Ibu, kita sebagai salah satu instansi atau perguruan tinggi yang akan memberikan pemahaman kepada mahasiswa khususnya terkait perpajakan ini, ya kami harapkan melalui perguruan tinggi inilah bisa menanamkan kesadaran yang dini terkait perpajakan. Karena memang generasi muda kita ini dengan lebih awal atau lebih sadar pajak sejak dini, maka kedepannya apabila dia sukses atau dia memiliki usaha, dia memiliki penghasilan, dia akan bangga
berkontribusi kepada negara ini melalui pembayaran pajak. Makanya terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Bapak Ibu dari lembaga pendidikan atau perguruan tinggi ini yang telah menjadi mitra kami selama ini untuk implementasi perpajakan sejak usia dini, khususnya melalui pendidikan tinggi untuk mahasiswa-mahasiswanya. Mungkin itu dari saya Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Selanjutnya nanti kita lanjutkan ke sesi tanya jawab ya Bu Siti ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Abdul. Give applause buat Bapak Abdul yang telah menyampaikan semua materi yang sangat bermanfaat buat kita semua, karena masih banyak sekali teman-teman yang belum melaksanakan kewajibannya, yaitu SPT ya, kebanyakan Bapak Ibu. Kami buka sesi tanya jawab Bapak Ibu, di kolom chat sepertinya belum ada, atau mungkin bisa disampaikan langsung jika ada pertanyaan. Dipersilahkan, mumpung ada ahlinya nih, Pak Abdul udah dari 2006 berkecimpung dalam dunia perpajakan, sangat paham betul gimana permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan terkait dengan perpajakan. Belum ada pertanyaan. Mungkin langsung kuis kali ya Bapak ya. Oh, ada pertanyaan di kolom chat dari Pak Trio Kurniawan. Apa dampak bagi dosen atau staf kami jika tidak lapor SPT, Bapak? Untuk Pak Abdul, silahkan dijawab pertanyaan dari Pak Trio Kurniawan. Terima kasih. Ya baik, Pak Trio Kurniawan, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan ini adalah apa dampak bagi dosen atau staf jika tidak lapor SPT, Bapak Ibu? Ya, memang secara peraturan perundang-undangan ada sanksi yang diberikan apabila kita tidak melapor atau terlambat melapor SPT tahunan. Yaitu untuk wajib pajak orang pribadi ini adalah sanksinya sebesar Rp100.000. Itu di Undang-Undang KUP ada sanksi yang mengatur seperti itu. Terus yang kedua, dampak yang lain apabila tidak melaporkan SPT tahunan. SPT tahunan ini kan sebenarnya adalah sarana kita untuk melaporkan apa-apa yang telah kita laksanakan terkait perpajakan dalam satu tahun kemarin ya. Jadi misalnya ini tahun 2021, berarti kita melaporkan SPT tahunan di tahun 2020. Nah, dampaknya tentu saja Bapak Ibu apabila tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPT ini, dari kami yang pertama melihatnya Bapak Ibu, pertama nih mohon maaf, tidak patuh lah ya, tidak taat pajak gitu kan, karena tidak melapor. Terus yang kedua, bisa jadi ada kondisi tertentu yang mengakibatkan data-data atau pelaporan Bapak Ibu ini bagi kami, wah ini sepertinya ada yang disembunyikan atau dalam hal lain ini kok tidak dilaporkan SPT-nya. Padahal kalau kami lihat nih datanya banyak nih pembelian atau penjualan. Ya, seperti itu sih Bapak Ibu. Tapi dampak yang paling terasa itu adalah ya ada sanksinya. Sanksi sebesar 100.000 itu, sanksi denda administrasi. Mungkin itu bisa dimaklumi Pak Trio Kurniawan. Terima kasih. Ya, Bu Siti, Terima silakan. kasih Pak Abdul atas jawabannya. Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya sendiri Pak yang mau bertanya ini. Ya, silakan Tadi Bu. telah Bapak sampaikan bahwa ada pihak keuangan atau pihak pembayar gaji atau pihak bendahara seperti itu ya Bapak ya, yang membagikan gaji itu harusnya melaporkan apa tadi namanya ya Bapak ya, bukti potong. Bukti potong. Jadi ya. Kan, ya jadi setiap gaji itu seperti contohnya kasus saya sendiri ya Bapak, sudah
dari awal, nah saya lupa sejak kapan dipotong, dan itu belum ada bukti lapor sepertinya Bapak. Dan bukti lapor ini kalau nggak salah juga sebagai bukti pelaporan SPT pribadi ya Bapak. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Siti. Ya, pertanyaan tadi bagaimana terkait bukti potong yang tidak diberikan ya sama pembayar gaji atau bendahara lah dalam hal ini. Nah, memang sebenarnya untuk bukti potong ini adalah haknya kita sebagai wajib pajak. Jadi kalau memang belum diberikan sama bendahara, mungkin ada dua kemungkinan nih, Ibu Siti. Yang pertama, bendaharanya mungkin belum paham bahwa memang harus membuat bukti potong dan memberikan kepada pegawai. Atau yang kedua, ya memang tahu tapi tidak membuat. Nah, ini agak beda kalau belum tahu sama tahu tapi istilahnya tidak membuat itu. Nah, mungkin atas hal seperti itu nanti kita sebagai pegawai atau karyawan bisa meminta bukti potong itu kepada pemberi kerja atau bendahara, karena itu memang kita lampirkan dalam pelaporan SPT tahunan. Jadi bukti potong ini sebenarnya adalah bukti sah bahwa kita sudah membayar pajak, Bapak Ibu, bahwa pajak itu telah dipotong. Kalau kita tidak punya bukti potong, ini kita belum tahu nih, kita ini udah dipotong atau belum pajaknya. Harusnya sudah dipotong kan, tapi nanti apakah sudah dipotong atau sudah dibayar atau belum sama bendahara. Nah, itu jadi manjang ke sana nanti dia ininya. Intinya kita kalau seperti itu ya harus memegang bukti potong itu. Biasanya dalam akhir tahun atau awal tahun bendahara udah memberikan, karena itu kan direkap dalam satu bukti potong untuk 1 tahun. Nah, mungkin itu ya Bu Siti ya. Ya Bapak, terima kasih. Jadi bukti potongnya dari bendahara ya Bapak ya, bukan dari Ya, bendahara ke kantor pajaknya, bukan ya Bapak ya. Jadi nanti yang bukan, yang buatnya bendahara. Oh, siap-siap Pak. Ya, Oh, kalau bukti potong benar. di bendahara ada mungkin Pak, di slip gaji itu ada tulisannya. Ada ya. Mungkin itu Jadi, ya Pak namanya bukti dia kan potong. ada formulirnya sih Bu, 1721A1 tadi itu. Data 1 Oh, tahun pakai dia ada formulir itu rincian. harusnya ya Pak ya. Iya, Oh, berarti emang belum pernah kami dapatkan itu Bapak. Ini ada pertanyaan lagi Bapak dari Bu Lena. Bu Lena, saya pernah melaporkan SPT, tapi karena wajib pajak nihil, apa setiap tahun tetap harus melaporkan SPT? Seperti itu, Bapak. langsung saya jawab Bu ya. Iya, Pak. Untuk Bu Lena bertanya, pernah melaporkan SPT, tapi karena nihil, apa setiap tahun tetap harus melaporkan SPT? Nah, gini Bu, untuk kewajiban pelaporan SPT tahunan ini, ada juga ketentuan bahwa apabila penghasilan kita di bawah PTKP dalam 1 tahun, misalnya di bawah 54 juta dalam hal tidak menikah nih, ini contohnya seperti ini, tidak menikah, terus penghasilan di bawah 54 juta. Berarti kan SPT-nya itu kan nihil ya Bapak Ibu. Nihil dalam artian tidak dipotong sama bendahara, tidak ada pajak yang dipotong. Jadi beda kalau misalnya SPT nihil karena sudah dipotong oleh bendahara. Jadi ini harus kita bedakan nih. Nah, untuk kondisi yang seperti ini, dia di bawah PTKP dan tidak ada pajak yang dipotong, tapi melapor, itu bisa mengajukan permohonan non efektif Bapak Ibu. Jadi nanti kalau sudah dinonaktifkan, NPWP-nya kita masih pegang nih, tapi kita tidak ada kewajiban melapor SPT tahunan. Nah, seperti itu. Tapi perlu dibedakan nih, misalnya saya sebagai pegawai sudah dipotong juga nih pajak dari bendahara. Pas saya lapor SPT, itu kan nihil juga nih. Nihil karena sudah dipotong. Nah, atas kondisi seperti ini tidak boleh mengajukan non efektif karena sebenarnya ada pajak yang dipotong, cuma karena dipotong dia nihil. Nah, kalau yang kondisi Bu Lena ini dia tidak ada dipotong pajaknya dan lapornya nihil. Biasanya yang SS itu. Lapor SS SPT-nya karena di bawah 4,8 di bawah apa? Di bawah 60 juta, tapi pajaknya pun tidak ada. Nah, itu bisa mengajukan non efektif, Bapak Ibu. Bisa di ini ya Bu Lena, nah, seperti itu. Siap Bapak, Ya, ini Bu Siti, mungkin silakan. ada pertanyaan terakhir dari Sri Maya Lestari. Saya ingin bertanya
kan ada yang buka usaha toko, jadi sudah daftar wajib pajak, tetapi toko yang dijalankan bangkrut. Apakah orang tersebut tetap membayar pajak? Silakan Ya. Bapak Ya. untuk jawab. Terima kasih Bu Maya atas pertanyaannya. Ya, pertanyaannya ini bagus juga nih. Apakah ada orang usaha toko sudah punya NPWP, tapi toko tersebut bangkrut? Apakah tetap harus membayar pajak? Nah, untuk kondisi seperti ini, tadi sudah kita bahas di awal bahwa pajak itu dikenakan kalau kita memenuhi objek. Objeknya itu adalah penghasilan. Nah, dalam hal ini apabila dari usaha toko ini bangkrut dan tidak ada usaha lain, tidak ada penghasilan lain, maka tidak wajib membayar pajak. Nah, jadi kita tidak ada penghasilan lain. Tapi misalnya toko ini bangkrut, tapi kita ada penghasilan lain nih. Misalnya toko ini bangkrut tapi ada toko lain atau usaha lain. Nah, atas usaha yang lainnya itu masih ada kewajiban pembayaran pajak sesuai dengan kategorinya. Apakah usaha lain ini misalnya dia buka toko lagi tapi beda misalnya, atau dia sebagai karyawan ada penghasilan lain. Nah, itu kan nanti sendiri tuh beda lagi kewajiban perpajakannya. Tapi intinya bila toko itu bangkrut, tidak ada usaha lagi, maka tidak wajib membayar pajak. Cuma harus melapor nanti ke kantor pajak untuk pemberitahuan bahwa usahanya ini sudah bangkrut. Jadi kami tahu nih bahwa usaha ini sudah tidak berjalan lagi. Gitu Bapak, itu Bu Sri Maya. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas jawaban-jawabannya. Nah, mungkin kita langsung pindah sesi aja, yaitu kuis dan evaluasi Bapak. Oh ya. Untuk kuisnya mungkin langsung dipandu oleh Pak Abdul. Ya, Kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Siti. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, saya tadi pas di awal ada juga minta bantuan terkait mengisi daftar hadir ya Bapak Ibu ya, presensi. Nah, di daftar hadir itu juga ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab juga di daftar hadirnya. Nah, itu sebagai bahan evaluasi kami juga nanti terkait sebelum Bapak Ibu mengikuti sesi ini, edukasi ini, dan setelahnya nanti bagaimana, apakah sudah ada peningkatan terkait pemahaman perpajakan. Oke, kita langsung ke kuis saja Bapak Ibu. Untuk kuisnya ini, kita akan menggunakan kuisis Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang belum pernah menggunakan atau main di kuis ini pakai kuisis, Bapak Ibu tolong disiapkan pakai HP aja bisa, pakai HP. Nanti kita masuk, dia kayak mengisi jawaban juga pertanyaan terkait tadi yang dari pertanyaan awal. Ini kita karena main kuis, nanti ada peringkat 1, 2, 3 ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti untuk yang paling tinggi 1, 2, 3 itu nanti ada souvenir lah atau apa ya namanya, bingkisan dari kantor pajak di Ngabang. Nanti untuk yang tertinggi 1, 2, 3. Nah, untuk kuisnya ini saya share screen dulu. Kelihatan ya, Bu ya? Siapa? Udah ya. Nah, Bapak Ibu, silakan buka HP-nya. Kalau yang pakai HP atau yang pakai laptop, silakan buka browsernya, masuk ke alamat ini, joinmyquiz.com. Silakan, nanti kalau sudah kebuka, masukkan kode 235125-nya ini, kemudian klik join nanti. Oh, ini banyak nih. Ada 5 yang udah masuk nih. Ini saya sama kayaknya ya. Saya hapus dulu Bapak Ibu ya. Yang Justina Selongnya saya hapus dulu. Ini kayaknya double. Nanti bisa masuk lagi Bu Justina.
Oh ya, mohon maaf Bapak Ibu untuk nama kalau bisa pakai nama yang ini, nama asli atau ya nama panggilan boleh lah, biar nanti enak kita untuk melihat yang juara 1, 2, 3-nya. Soalnya kalau nama ini nanti ngaku-ngaku ada yang ngaku-ngaku gitu. Sementara baru 2 atas nama Pak Trio, terus ini Aqua ini Bu Aqua ya. Pak, lihat yang kode password tadi di atas. Oh ya, ini maaf Bu. Ya, terima kasih. Kodenya 235125. Cara rename gimana ya Pak? Rename ini yang punya siapa Pak? Pak Ya aku Trio Pak. atau Pak Aqua? Oh ini saya remove dulu Pak ya, nanti ini aja masuk lagi. Ya, silakan Bapak Ibu. Nanti teknisnya pas saat kuisnya dimulai, Bapak Ibu lihat di HP-nya ya, nggak usah lihat ke layar Zoom-nya. Kan nanti kalau layar Zoom ini kan yang dari komputer saya, laptop saya, nanti bingung kok nggak ada ininya, nggak bergerak. Nanti lihat di layar HP-nya untuk pengisian jawaban. Terus teknisnya ini biasanya tergantung yang jawabnya lebih cepat, itu poinnya biasanya lebih tinggi dibanding yang jawabnya terlambat. Ada juga jangka waktu untuk setiap soal. Di sini ada 10 soal Bapak Ibu. Sementara sudah 7. Ini jam berapa kita mulai nih, Bu Siti? Atau kita tunggu dulu peserta yang mau ikutan. Sudah 8. Izin menyampaikan Bapak, Ya Bu, waktunya tinggal 10 menit, Pak. tinggal 10 menit ya. Iya. Iya, Oke, Bapak. sementara pesertanya baru 8 orang yang ikut dari 34. Bapak Ibu yang mau ikutan kuisnya, silakan. Di 10. Ini kita tunggu 1 menit lagi ya, Bu Siti ya. Sebelum kita start ini. Siapa? Ada yang mengalami kendala? Bapak Ibu. Masih 10. Gimana? Boleh kita mulai atau masih menunggu? Bapak Ibu yang mau ikutan bisa buka lewat HP, buka Chrome atau Google-nya. Nanti masuk ke joinmyquiz.com, terus masukkan kode, diisi namanya, kemudian di join. Pak Trio, oh jangan berkecil hati Pak Trio, ini bisa jadi nanti yang paling tinggi nih Pak Trio nih. Yang ikut 3 orang aja biar dapat hadiah semuanya. Oke, sudah 12. Gimana? Boleh kita mulai? Bapak Ibu? Atau masih ada yang Boleh, mau ditunggu? Bapak, silakan. Ya, kita Nggak mulai ada saja ya. sepertinya, Pak. Nggak ada ya. Iya, Pak. Oke, kita Iya, Pak. mulai. Sudah siap ya? Lihat HP-nya, nggak usah lihat layar Zoom-nya. Kita mulai. Ada suaranya.
sudah mulai bersaing sepertinya. Dengan suaranya. Sementara Bu Lena memimpin. Jadi soalnya itu sama dengan soal pada saat kita melakukan presensi ya Bapak Ibu. Wah, ini Bu Lena jauh meninggalkan nih sementara. Diikuti Bu Sepri dan Bu Justina. Oh, Bu Justina oh ini masih berganti-ganti ini. Bu Lena sudah hampir menyelesaikan. Wah, sayang sekali Bu Lena. Ada satu yang salah. Hampir 100% yang benar nih. Bu Sepri, Pak Rizky, sementara apakah bisa dikejar dengan Bu Sepri, Pak Rizky? Karena Bu Sepri masih menyisakan pertanyaan. Ya. Ini top 5 besarnya. Mantap. Sepertinya Bu Lena menang ini, Pak. Bu Lena menang ini. Ini udah tidak terkejar nih Bu Lena nih. Diikuti oleh Bu Sepri. Selamat Bu Lena, profisiat. Ini satu lagi yang belum selesai. Bu Lena tak terkejar, saya kejar setengah mati nggak mampu. Dia Bu Lena ngumpul di kafe. Kuis kayak gini mau buka contekan pun nggak sempat Pak. Pak Pradita hilang radar ini. Pak Pradita mana nih? Nggak nampak lagi nih. Nah, ini top 5-nya. Udah semua ya, Bapak Ibu ya? Bu Lena. Kayaknya udah nggak terkejar nih. Iya, Pak. Kayaknya udah. Oke, udah ya Ada saya. menyerah, Pak. Oh, diam-diam ada yang menyalip nih dari bawah. Oh, baru aja kali Pak, baru bergabung itu Bapak. Baru bergabung ya. Wah. Selamat kepada Bu Lena, Bu Lena, selamat. Bu Sepri. Wah, ketua panitia nomor 2, gila. Ketua Siapa yang salah panitia. Dapat kisi-kisi itu Bapak, saya tahu dia pasti Ketua panitia dapat kisi-kisi dari itu, Pak jurang Albert. itu. Dari Pak Albert dapat kisi-kisinya. Nggak ada, Pak. Makasih Pak Abdul Ghaffar, terima kasih. Wah, makasih Pak. Salam kami Oke, Bapak untuk Ibu, rekan-rekan terima di pajak, kantor pajak Sanggau Ya. dan cabang-cabangnya Landak dan Sekadau ya. Iya, terima kasih Pak Albert atas Sehat selalu Pak. undangannya kepada kami. Ya, sama Pak. Sehat juga semuanya untuk di STKIP Pak ya. Kami doakan juga semuanya sehat-sehat selalu. Wah, Bu Lena hanya salah satu tuh. Bu Lena salah satu ini pertanyaan ini. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Untuk kuisnya ini nanti untuk hadiah ya istilahnya Bapak Ibu ya, hadiah Siap, dari kami. Bu Lena tinggal Ya, dikasih kan. kunci aja, kunci rumah. Kasih kunci rumah Pak ya. Kunci rumah di kamar saya aja di biara itu. Juara satu nih Pak, Bu Lena. Bu Lena mungkin boleh saya lihat Bu Lena yang mana Bu Lena? Bu Lena mana? Tampakkan.
Oh, Oh, ini Bu Lena. Bu Lena tuh dapat bisikan. Selo loh, selo. Supporternya mana Bu Lena, supporternya? Mana Bu Lena maskernya tuh? Mana maskernya, Pak ya? Tidak pakai masker, kurangi 1. Ya, selamat Bu Lena, Bu Sepri, dan Pak Romana atau Bu Romana ini ya? Bu Romana kayaknya. Sudah menjadi 3 teratas. Nanti untuk hadiahnya akan disampaikan oleh teman-teman dari kantor pajak Ngabang. Pak Albert dan seluruh staf dan peserta, Ya, saya ucapkan terima kasih Bapak Terima atas kasih, Pak. undangannya, atas memberikan Pak kesempatan Abdul kepada Ghaffar, kami untuk terima memberikan kasih. edukasi. Ya, semoga dengan edukasi pada hari ini bisa meningkatkan pemahaman bagi kita semua, khususnya terkait perpajakan, terutama untuk kita sebagai dosen atau sebagai staf di perguruan tinggi seperti ini. Mungkin dari saya itu aja Pak. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian kami. Dan sekian Ya, terima dari kasih. saya. Ya, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Abdul Ghaffar atas sentinya, atas paparannya yang menarik, menambah wawasan, pengetahuan, dan apa yang harus kami lakukan ke depan untuk mendukung perpajakan, khususnya di Kabupaten Landak. Siap, terima kasih Pak Abdul atas semua materi yang disampaikan beserta kuis-kuisnya. Nanti hadiahnya ditunggu ya Bapak. Iya Bu. Nanti Pak L ya Bu. Terima kasih Bapak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Kak Talino, Bajulani Kak Sarga, Bajengat Kak Jubata. Arus. Foto dulu, sesi foto dulu. Bapak Ibu semua mohon menghidupkan kameranya karena akan ada sesi pemotretan ya. Disiapkan wajah manisnya karena dari tim IT akan memotret sebagai bukti bahwa kita sudah melaksanakan edukasi tentang perpajakan. Bu Helena mana mukanya kok tidak dapat, dibatalkan hadiahnya. Ayo silakan dibuka videonya Pak Arisman, Bu Siska Rianti, Bu Bernadita. Kita hitung 1, 2, 3-nya belum, 3. Silakan. Layar kedua. 1, 2, 3. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu semua. Kita lanjut ke kegiatan selanjutnya. Terima kasih Pak Abdul. Selamat menunaikan ibadah puasa. Siang-siang udah direpotin ya Pak. Enggak Bu.